Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky dari kelas HKI 3A yang akan mempresentasikan tentang sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah dengan ditandainya pembantaian terhadap Khalifah Abbasiyah akibat serangan dari Halagu Han dan menewaskan kurang lebih 1.600 penduduk sipil yang tidak berdaya. Lembaga peradilan pada masa Turki Utsmani dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama masa sebelum Tanzimat, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mahkamah biasa atau rendah yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mahkamah banding yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. Yang ketiga, mahkamah tinggi yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Yang keempat, Mahkamah Agung yang bertugas langsung di bawah pengawasan Sultan. Yang B, masa Tanzimat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama peradilan perdata, yang kedua peradilan agama. Yang C, Tasyri' setelah Tanzimat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama Mahkamah Al-Tawif atau Qadha Al-Mili, yang kedua Qadha Al-Konsuli, yang ketiga Qadha Mahkamah Pidana, yang keempat Qadha Mahkamah Al-Hukuk, yang kelima Majelis Syari' Al-Syarif. Selanjutnya sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara. Peradilan agama dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai 6 yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam. Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga peradilan agama di Indonesia, haruslah memperhatikan hukum Islam di Indonesia. Sedikitnya pada 3 masa penting, yaitu masa sebelum penjajahan, masa penjajahan kemerdekaan, dan masa kesultanan Islam. Setiap masa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mempresentasikan pasang surut pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dengan berbagai ragam pengadilan itu menunjukkan posisinya yang sama sebagai salah satu pelaksana kerajaan atau sultan. Di samping itu, pada dasarnya batasan wewenang agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing, yaitu pengintegrasian atau hidup berdampingan antara adat dan syarak merupakan penyelesaian konflik yang terjadi secara latin. Bahkan manifest sebagai terkaji di dalam Provinsi Aceh, Minangkabau, dan beberapa tempat di Sulawesi Selatan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka kedudukan peradilan agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Berikut undang-undang ini menegaskan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi. Yang keempat, badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial yang ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Yang kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan yang lain di Indonesia. Selanjutnya, peradilan syariat Islam Mahkamah Syariah Provinsi Negara Aceh Darussalam. Peradilan Islam telah lahir sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu, peradilan dipegang oleh Qadli Malikul Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan Kutaraja. Qadli Malikul Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan tertinggi di masing-masing daerah Ule Balang terdapat Qadli Ule Balang yang memutuskan perkara di daerahnya. Banding terhadap putusan Qadli Ule Balang diajukan ke Qadli Malikul Adil. Ada 3 tingkatan mahkamah syariah di Aceh pada era awal kemerdekaan hingga lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun
1957 tanggal 10 Agustus 1957, yakni 1. Mahkamah Syariah Daerah Aceh sebagai pengadilan tertinggi dan tingkat terakhir yang berkedudukan di Kutaraja. Yang kedua, Mahkamah Syariah Kawedan sebagai pengadilan tingkat banding sebanyak 20 buah yang berada di seluruh daerah Kawedan yang ada di Aceh saat itu. Yang ketiga, Mahkamah Syariah Kenegerian sebagai pengadilan tingkat pertama sebanyak 106 buah yang berada di setiap kecamatan yang ada di Aceh saat itu. Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qonun Provinsi Ngaro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syariah untuk memeriksa dan memutuskan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkatan pertama dalam bidang al-ahwal asasiyah, kedua muamalah, dan yang ketiga jinayah. Mungkin itu tadi presentasi dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.